Saudara, polisi menangkap 4 orang bajing loncat dan 1 penadah setelah mereka mencuri besi muatan truk. Para bajing loncat diketahui telah melancarkan aksinya sejak Januari dan sudah 3 kali melakukan pencurian muatan truk. Selengkapnya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo akan mengulasnya untuk Anda. Dan itu mereka beraksi 1 bulan terakhir dan mereka sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya viral dan kita tangkap. Ada daerah-daerah yang mungkin memang sering terjadi. Sepanjang Jalan Ancol itu ada Jalan Marta Dinata, kemudian dari Marunda menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok itu ada jalan kita sebutnya itu menuju ke Jalan Bogasari. Kemudian ada Cakung, itu juga tempat yang rawan terjadinya tindakan bajing loncat. Saudara, Polsek Cakung menangkap 5 orang bajing loncat karena mencuri barang muatan truk saat kemacetan di sekitar halte Transjakarta Tipar Cakung yang mengarah ke Pulau Gadung. Aksi mereka ini menjadi viral karena salah satu dari mereka tertangkap kamera pada saat berusaha untuk mengambil atau mencuri barang muatan dari atas truk. Dan sekarang saudara, saya sekarang sudah berada di kawasan Cakung dan saya akan mencari titik persis di mana tempat kejadian perkara. Ikuti terus penelusuran kami di Gelar Perkara. Inilah ulah para pelaku bajing loncat yang tengah mengambil barang muatan truk di Jalan Raya Bekasi kilometer 21. Dengan tenang, pelaku mengambil barang lalu memberikannya pada pelaku lain yang menunggu di belakang truk. Aksi mereka direkam sopir truk lainnya. Begitu sadar aksinya direkam, salah satu pelaku mendatangi si perekam video. Ketegangan sempat terjadi. Tindak pencurian ini viral di media sosial. Penasaran dengan para pelaku bajing loncat yang leluasa mencuri barang muatan truk, kami pun menyusuri Jalan Raya Bekasi, mendatangi lokasi kejadian yang diketahui rawan bajing loncat. Berdasar video yang viral, aksi bajing loncat terjadi di sekitar halte Transjakarta Tipar Cakung, Jakarta Timur. Saudara, di halte Transjakarta Tipar Cakung inilah seorang bajing loncat terekam kamera sedang berada di atas truk yang dilapisi terpal hijau. Memang modus mereka adalah mencuri atau mengambil barang muatan dari truk pada saat kendaraan ini atau situasi lalu lintas ini sedang macet. Adapun pencurian ini dilakukan pada tanggal 24 Januari lalu. Mereka mengambil dan menurunkan besi tersebut dengan harapan untuk menjual besi tersebut seharga Rp400.000. Setelah diringkus polisi, komplotan ini terungkap sudah melakukan aktivitas pencurian sebanyak 3 kali sepanjang bulan Januari 2024. Selanjutnya kami menuju kantor Polsek Cakung guna mengetahui duduk perkara kasus ini lebih dalam. Polisi menyebut bajing loncat ini beraksi ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Saat kejadian, komplotan bajing loncat ini mencuri 4 potong besi. Polisi berhasil menangkap para pelaku kurang dari 24 jam. Terima kasih. Jadi kronologinya itu kami mendapatkan informasi setelah viral di media sosial tanggal 25 Januari sekitar pukul 08 pagi ya. Setelah mendapat informasi tersebut, kami langsung memerintahkan anggota di lapangan untuk profiling lokasi maupun pelaku di sekitar, dan tidak sampai 12 jam, kurang lebih tepatnya pukul 15 atau 16 sore, kami berhasil mengamankan 4 pelaku serta 1 penadah dari pelaku bajing loncat ini. Mereka kronologisnya adalah melakukan aksinya ketika lampu merah sedang traffic light sedang lampu merah, macet kondisi, kemudian mereka naik ke atas truk, kemudian mengambil barang. Pada saat itu barang yang diambil adalah besi, berupa besi sebanyak 4 potong. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku yang terdiri atas 4 orang ini berbagi peran. Awalnya mereka mengincar truk bermuatan yang berjalan pelan karena lalu lintas padat. Berikutnya 1 pelaku mengejar dan menaiki truk.
Sementara pelaku lain di belakang truk mengawasi keadaan. Begitu mengambil beberapa barang, pelaku memberikan pada pelaku lain, lalu kabur. Barang hasil curian dijual ke penadah. Berdasar pemeriksaan, diketahui para pelaku bukan sindikat besar. Keempat pelaku merupakan warga sekitar TKP yang saling mengenal. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada sindikat mereka, hanya mereka memang berteman. 4 pelaku ini sama-sama kenal, kemudian mereka acak saja menjual hasil pencuriannya ini ke salah satu orang ini yang kita tetapkan sebagai penadah. Mereka random ya, maksudnya apapun barang yang mereka kira pada saat itu, apa saja mereka ambil gitu, tidak spesifikasi hanya khusus besi gitu, tidak. Polisi menyimpulkan, modus komplotan bajing loncat ini melakukan pencurian saat lalu lintas sedang macet, sehingga truk berjalan pelan. Lalu dengan leluasa mengambil barang apa saja yang bisa dijual kembali. Uang dari hasil penjualan barang kemudian mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka melakukan aksinya pada saat kondisi lalu lintas macet, kemudian mereka naik, mengambil barang-barang sebisa apa yang mereka ambil, kemudian mereka langsung pergi gitu. Dan itu mereka beraksi 1 bulan terakhir, dan mereka sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya viral dan kita tangkap. Betul, mereka hasil kami tanyakan bahwa hasil dari penjualan barang-barang itu mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan minum mereka sampaikan. Baru-baru ini, kami menemui Ketua Perkumpulan Sopir Trailer Tanjung Priok, Bangkit Agung. Lelaki 40 tahun ini mengaku kerap melihat para pelaku bajing loncat mencuri barang muatan truk. Sebenarnya kalau untuk saya pribadi, itu sudah beberapa kali melihat secara langsung tentang cara-cara yang dilakukan oleh bajing loncat ketika dia mengambil barang-barang yang dimiliki oleh teman-teman sopir. Jadi itu juga nggak sulit untuk diketemukan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok ini. Ada daerah-daerah yang mungkin memang sering terjadi. Sepanjang jalan Ancol itu ada jalan Marta Dinata, kemudian dari Marunda menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok itu ada jalan kita sebutnya itu menuju ke Jalan Bogasari, kemudian ada Cakung, itu juga tempat yang rawan terjadinya tindakan bajing loncat. Tak sedikit sopir truk yang pernah jadi korban bajing loncat. Mirisnya, saat jadi korban pencurian, mereka dituntut bertanggung jawab atas barang yang hilang. Ketika mengirim dan mendistribusikan barang, teman-teman ini ketika barangnya diambil oleh bajing loncat atau asmoro, kadang-kadang teman-teman sopir sendirilah yang dia mempertanggungjawabkan atas barang yang itu hilang. Jadi ketika si pemilik barang ngeklaim kepada jasa angkutan itulah kemudian mengeklaim kembali kepada si sopirnya. Harapannya saya sebagai pengemudi ya, ada jaminan dari pemerintah. Karena kita itu mengirim barang itu selama ini tidak ada jaminan. Sedangkan jiwa kita itu terancam sama bajing loncat. Ya jelas resah karena kan Tanjung Priok ini adalah ruang kerja buat para pengemudi ya, terutama di sektor transportasi itu sangat merugikan gitu loh. Merugikan di pihak perusahaan dan juga pihak pengemudi gitu loh. Fenomena bajing loncat kian meresahkan. Meskipun polisi telah berulang kali mengungkap kasus dan menindak para pelakunya, namun para komplotan bajing loncat ini masih terus mengincar truk di jalan. Lantas mengapa peristiwa ataupun aksi bajing loncat ini terus berulang? Dan bagaimana cara mengantisipasi serangan dari bajing loncat? Tetap saksikan di Gelar Perkara.